Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membawakan sebuah materi yakni presentasi ilmiah. Presentasi merupakan kegiatan yang umum dilakukan dalam dunia pendidikan. Kegiatan presentasi berperan dalam penyebaran informasi ilmiah, baik informasi penelitian dengan menggunakan rujukan yang terpercaya maupun informasi pengetahuan penerapan yang bersifat ilmiah. Macam-macam presentasi. Yang pertama, presentasi formal. Yang kedua, presentasi non-formal. Yang ketiga, presentasi semi-formal. Dalam presentasi formal, cenderung pada kalimat bahasanya yang lengkap dan baku. Materinya disajikan umumnya yaitu berat atau ilmiah. Cara penyajiannya cenderung serius. Kalau presentasi non-formal, situasinya cenderung santai, struktur kalimat atau bahasanya cenderung tidak lengkap, diksi katanya lebih mengarah pada bahasa percakapan atau tidak baku. Materi yang disajikan cenderung ringan. Yang ketiga, presentasi semi-formal, yakni situasinya tidak terlalu formal, tetapi juga tidak terlalu santai. Struktur kalimat atau bahasa cenderung lengkap, diksinya bersifat populer, materinya cenderung aktual. Tata tertib presentasi ilmiah. Yang pertama, penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh bahan tertulis, baik bahan lengkap maupun bahasan presentasi atau PowerPoint. Jika diperlukan, bahan dapat dilengkapi dengan ilustrasi yang relevan. Apabila bahan yang ditayangkan harus dipastikan bahwa semua peserta dapat melihat layar dan dapat membaca tulisan yang disajikan. Yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Untuk itu, penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati panduan yang diberikan oleh moderator. Yang ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Hal itu karena forum ilmiah merupakan wahana bagi ilmuwan dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu saling asah otak dan hati serta bertukar berbagai informasi akademik, baik sebagai hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Penyajian bahan presentasi. Dalam era teknologi informasi ini, presentasi ilmiah sudah harus dibantu atau menggunakan multimedia. Pertama, presentasi akan menjadi menarik karena penyaji membuat berbagai variasi yang menarik, termasuk membuat animasi. Yang kedua, penyaji dapat menghemat waktu karena penyaji tidak perlu menulis di depan papan tulis atau menulis di kertas. Ketiga, penyaji dapat mengoreksi bahan sewaktu-waktu jika hal diperlukan. Keempat, penyaji dapat memberikan penekanan pada butir yang dikehendaki. Pelaksanaan presentasi. Yang pertama, memastikan kecukupan pencahayaan dan ruang gerak. Memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media. Berpikir positif tentang peserta. Membuat peserta nyaman, merasa berterima, dihormati, dan dihargai. Mempertimbangkan budaya peserta. Bersikap terbuka terhadap sikap dan pendapat orang lain yang berbeda. Memastikan bahwa pakaian yang akan dipakai tepat, sopan, dari segi situasi formal, alam budaya yang ada. Dan yang terakhir yakni penutup. Kesimpulan, presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dalam dunia ilmiah. Dalam penyajian presentasi ilmiah dibutuhkan kiat-kiat yang perlu diterapkan agar presentasi ilmiah dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, terdapat beberapa tata cara yang harus ditaati oleh penyaji. Penyaji perlu memberi informasi yang memadai, menyajikan bahan sesuai dengan waktu yang tersedia. Penyaji presentasi ilmiah dapat tersampaikan dengan baik dan benar oleh penyaji jika penyaji dapat menaati etika yang berlaku pada forum ilmiah. Saran,
Dasar-dasar dalam presentasi ilmiah sebaiknya dipahami secara mendalam oleh para mahasiswa. Hal ini diperlukan agar mahasiswa semakin mahir dalam melaksanakan presentasi ilmiah yang sudah menjadi sebuah kebutuhan. Berfungsi untuk menyebarkan informasi ilmiah, baik informasi konseptual maupun prosedural. Itulah tadi pemaparan dari kami mengenai presentasi ilmiah. Apabila ada salah ucap atau salah kata yang keluar dari mulut kami, mohon sekiranya dimaafkan. Apabila ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Akhir kalam dari kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.